Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita simak cerita hari ini. Seperti umum diketahui, Nostradamus adalah seorang peramal terkenal asal Prancis yang hidup pada abad ke-16. Namanya menjadi terkenal bahkan hingga ratusan tahun sejak kematiannya, karena beberapa ramalannya dianggap benar-benar terjadi. Di antara banyak ramalannya yang menjadi nyata, seperti revolusi Prancis 1789 hingga 1799, tentang Adolf Hitler dan Nazi, kemunculan Napoleon, Perang Dunia I, Perang Dunia II, lalu tentang pandemi Corona, dan peristiwa sejarah besar lainnya. Konon, Nostradamus memiliki cermin ajaib yang bisa melihat masa depan. Melalui cermin ajaib inilah, dia melakukan perjalanan ke zaman modern dan menghubungi Dolores, seorang hipnoterapis. Melintasi waktu 400 tahun silam. Dolores punya dua klien yang memiliki hubungan dekat dengan Nostradamus. Setelah memasuki kondisi hipnotis, mereka dapat berkomunikasi dengannya melalui cermin ajaib yang melintasi ruang dan waktu tanpa kendala. Mengobrol dengan seseorang lebih dari 400 tahun yang lalu. Apakah ini mungkin? Ya, itu memang luar biasa, kata Dolores. Tapi, itu benar-benar terjadi. Dia memiliki banyak rekaman audio untuk membuktikannya. Pada tahun 1989, dia menyusun rekaman tersebut menjadi sebuah buku dan menerbitkannya, sehingga sempat membuat gempar. Beberapa stasiun televisi besar di Amerika Serikat, seperti CBS, NBC, CNN, dan Fox pun mengundangnya untuk tampil di program TV mereka. Pada tahun 1994, mereka berhasil terhubung dengan Nostradamus melalui program Encounters di channel Fox, sebuah program yang memperkenalkan fenomena paranormal. Sayangnya wawancara ini tidak disiarkan karena berbagai alasan, dan Dolores merasa sangat menyesal. Dan sehubungan dengan hak cipta, kami tidak dapat menampilkan video lengkapnya di sini. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mencari tahu selengkapnya di mesin pencari Google dengan kata kunci Dolores Cannon Series Conversation with Nostradamus. Dalam percakapan itu, Nostradamus juga telah menjawab banyak pertanyaannya. Salah satunya adalah mengapa ramalannya sangat sulit untuk dipahami. Tidak hanya kata-kata dalam bahasa Perancis yang bercampur dengan bahasa Latin, informasi kuncinya juga tersembunyi dalam teka-teki kata, sehingga menyulitkan orang untuk menebak dengan tepat sebelum sesuatu terjadi. Orang Perancis itu menjadi terkenal pada masa hidupnya karena menerbitkan serangkaian panjang nubuatan yang terus membingungkan, intrik dan terus terang, sehingga membuat orang-orang yang menafsirkannya menjadi kesal. Fakta bahwa dia menulis dalam puisi yang penuh teka-teki atau syair berarti bahwa kata-katanya dapat ditafsirkan ulang tanpa henti agar sesuai dengan peristiwa sejarah. Hal ini membuat upaya untuk menilai keakuratannya menjadi hal yang sangat sulit dilakukan. Misalnya, dalam puisi yang meramalkan penaklukan Napoleon. Ramalan: Pau, Nai, Loron. Lebih banyak api dari darah. Berenang di pujian. Orang besar itu bergegas ke pertemuan. Dia akan menolak masuk ke burung gagak. Pampon dan Durance akan membatasi mereka. Apa yang terjadi? Pau, Nai, dan Loron adalah referensi tiga kota di Paris, meskipun yang terakhir sebenarnya bernama Oloron. Dengan menyebutkan mereka, Nostradamus menggunakan salah satu perangkat favoritnya, anagram. Menolak masuk ke burung gagak bisa merujuk kepada Paus Pius VI dan VII, keduanya di penjara Napoleon. Nostradamus sengaja menghilangkan huruf pertama dari Oloron yang dianggap meninggalkan petunjuk kecil bagi generasi mendatang untuk menafsirkan ramalan tersebut.
Napoleon adalah seorang perwira artileri, ahli menggunakan artileri dalam perang. Poin ini secara akurat dinyatakan dalam kalimat pendek ini. Jika ditelusuri, ini adalah prediksi yang sangat akurat. Namun sebelum era Napoleon, berapa orang yang dapat menafsirkan hubungan antara ketiga kota ini dengan calon penguasa Prancis di masa depan? Lalu, bagaimana seorang hipnoterapi seperti Dolores Cannon ini menafsirkan pertanyaan tersebut? Ia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di keluarganya yang bisa meramal, sehingga ia merasa kemampuannya itu berasal dari anugerah Tuhan. Dan jika dialah yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesan, maka dia akan menuliskan apa yang dilihatnya dengan penuh kejujuran dan berharap pesan tersebut akan tersampaikan. Jika nubuatan ini ditulis terlalu lugas, para penguasa di generasi selanjutnya mungkin akan mencoba mengubah ramalan tersebut untuk kepentingan pribadi, atau ada orang yang mengambil keuntungan dari nubuatan tersebut karena tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Misalnya, jika mereka tahu akan terjadi kelaparan tahun berikutnya, mereka mungkin akan menimbun banyak sumber makanan dan menjualnya dengan harga tinggi pada tahun berikutnya. Karena itulah, dia menggunakan beberapa trik untuk menyembunyikan informasi terkait, antara lain menggunakan teka-teki kata dan mengacaukan urutan kronologis nubuatan, sehingga tidak mudah bagi siapapun untuk mendapatkan informasi tersebut. Menariknya, hampir semua peramal zaman dahulu menyimpan ramalan mereka secara samar-samar. Entah apakah itu juga karena alasan yang sama seperti puisi Nostradamus di atas. Selain itu, Nostradamus juga mengatakan bahwa puisi-puisi nubuatannya itu bukan berasal dari dirinya sendiri, bisa saja berasal dari bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Adapun terkait cermin ajaib Nostradamus, konon katanya berasal dari makhluk tingkat lanjut dari dimensi lain, dan dia hanya bisa masuk ke dalam cermin untuk melihat masa depan ketika sedang memusatkan perhatiannya. Setelah keluar dari cermin, dia pun segera bisa menulis puisi-puisi ini. Namun ia merasa seolah ada kekuatan misterius di luar cermin yang mengarahkan tangannya untuk menulis, karena yang tertulis adalah bahasa Latin yang tidak ia kenal, bukan bahasa Prancis. Tapi ia merasa puisi-puisi tersebut ditulis untuk publik dan harus diwariskan kepada generasi mendatang, sehingga ia menerjemahkan puisi-puisi tersebut ke dalam bahasa Prancis. Namun ada beberapa kosakata asing yang sulit diterjemahkan, sehingga tetap mempertahankan teks aslinya. Ini mungkin salah satu sebab mengapa nubuatan-nubuatannya tidak begitu mudah untuk dipahami. Dua nubuatan tercampur menjadi satu. Beberapa kata penuh dengan teka-teki dan rumit, tidak tampak seperti gaya penulisannya, bisa jadi berasal dari kekuatan misterius itu. Poin lainnya adalah ada banyak hal di masa depan yang tidak ada pada zaman kuno, dan sulit untuk menggambarkannya secara akurat menggunakan bahasa kuno. Bisa dibayangkan, jika manusia zaman dahulu yang hidup di abad ke-16 itu secara kebetulan melihat ponsel zaman now, bagaimana mereka akan mendeskripsikan benda baru tersebut kepada orang-orang di sekitarnya? Bukankah ini juga membingungkan? Jadi, ini juga salah satu sebab mengapa nubuatannya sulit untuk dipahami. Dan karenanya, ada orang yang mungkin salah menafsirkannya dan menganggap prediksinya tidak akurat. Namun dia juga berharap prediksinya meleset. Menurutnya, jika seseorang secara keseluruhan menyadari jalan yang mereka tempuh itu salah dan membuat keputusan kritis di persimpangan jalan tersebut, maka mereka akan mengambil jalan yang berbeda. Ini justru sepenuhnya akan mengubah sejarah. Dengan begitu, beberapa hal buruk yang dilihatnya tidak akan terjadi. Dan inilah mengapa dia bersedia melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu untuk berbicara dengan Dolores. Karena dia tidak berharap orang-orang menafsirkan ramalannya secara sembarangan, karena nubuatan hanya berfungsi sebagai peringatan dini. Kalau tidak bisa ditafsirkan dengan benar,
tidak akan ada efek peringatannya, bukan? Jadi, prediksi apa saja yang mereka bicarakan? Berikut prediksinya. Perang Dunia III. Dalam puisi berikut ini, ia menafsirkannya sebagai ramalan Perang Dunia III. Menjelang akhir dunia, Saturnus menjauh, kekaisaran akan bergeser ke bangsa Brode. Sebuah mata di Narbonne dicungkil oleh seekor elang. Waktu pastinya tidak diketahui, namun dia mengatakan saat itu terjadi pada masa Saturnus bergerak secara berlawanan. Inggris dan beberapa negara di Eropa Utara akan terlibat, dan seluruh perang akan mempengaruhi sebuah pulau di belahan bumi utara dan selatan. Menurut Dolores, yang dimaksud mungkin adalah Australia. Dalam perang ini, beberapa ilmuwan sedang mempelajari cara mendistorsi dan mengubah waktu untuk mengubah beberapa peristiwa dan menjadikan perang yang menguntungkan mereka. Namun mereka gagal. Energinya tidak terkendali dan terjadi bencana di pusat penelitian. Sebagian besar bangunan hancur dan sekilas tampak seperti terkena misil. Itulah mata yang dicungkil oleh seekor elang. Sementara bangsa Brode dan Narbonne mengacu pada negara dan wilayah. Brode berarti hitam dalam bahasa Perancis kuno, sehingga secara umum diartikan sebagai bangsa kulit hitam. Namun Nostradamus menekankan bahwa itu adalah nama tempat. Tentu saja, menurut kebiasaan Nostradamus, itu pasti nama lain yang dienkripsi dengan anagram. Dia juga mengatakan bahwa negara ini memang ada hubungannya dengan warna hitam. Menurut teman-teman, negara manakah yang dimaksud Nostradamus ini? Akankah Perang Dunia III benar-benar terjadi? Jatuhnya pesawat luar angkasa alien. Mari kita lihat puisi lainnya yang menggambarkan pesawat luar angkasa alien yang jatuh ke bumi. Kebakaran hebat terjadi saat fajar. Gemuruh dan kilat menyebar hingga ke utara. Kematian di bumi dipenuhi dengan jeritan menyayat dan erangan sekarat. Senjata, kelaparan dan kematian mengintai di jalan. Ada yang menafsirkan, mungkinkah ini adalah ledakan Tunguska yang terjadi pada Juni 1908 silam? Saat itu fajar, di barat laut Danau Baikal, bola api raksasa melintas di langit. Beberapa menit kemudian, seberkas cahaya menyilaukan menerangi seluruh langit, dan awan jamur membubung ke langit di atas Tunguska. Belakangan para ilmuwan menganalisis bahwa ini adalah asteroid yang menabrak bumi. Nostradamus menafsirkannya dengan tepat sesuai dengan peristiwa Tunguska. Namun terkadang dia menggabungkan peristiwa serupa dalam puisi yang sama. Jadi sebuah puisi seringkali mempunyai banyak penafsiran, dan dalam puisi ini juga mengandung ledakan besar. Namun dalam percakapan mereka, peristiwa tersebut belum terjadi. Dia mengatakan beberapa kelompok orang lain sedang mencoba menghubungi kami jika terjadi sesuatu di masa depan. Menurut pemahaman Dolores, ini merujuk pada alien. Alien ini berusaha mengorbit kutub saat mereka memasuki atmosfer bumi. Namun Rusia telah melakukan beberapa penelitian senjata rahasia, dan mereka memiliki beberapa ladang energi yang menjaga wilayah utara udara mereka. Ketika pesawat luar angkasa alien memasuki orbit medan energi ini, ia mengalami kegagalan fungsi dan akhirnya jatuh. Banyak alien yang mati dan beberapa di antaranya ditangkap oleh tentara yang berjaga sehingga tidak menimbulkan ancaman apapun bagi manusia. Namun yang tidak terduga adalah ada beberapa mikroorganisme yang tersembunyi di kapal alien ini. Mereka akan bereaksi dengan cara yang aneh pada iklim bumi sehingga menimbulkan beberapa wabah penyakit misterius. Karena para ilmuwan tidak dapat mengidentifikasi mikroorganisme asing ini, sehingga mereka tidak berdaya melawan wabah ini. Wabah. Berbicara tentang wabah penyakit, sebenarnya telah disebutkan berkali-kali dalam nubuatan selama berabad-abad. Nubuatan berikut ini
adalah salah satu yang dijelaskan Nostradamus secara lebih rinci. Kedua kota dekat dengan pelabuhan, bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya jatuh dari langit, kelaparan di mana-mana, dan wabah penyakit merajalela. Pedang iblis mengejar mereka, dan mereka meminta bantuan pada yang di atas. Teriakan dan tangisan pilu. Ada yang pernah menafsirkan ramalan ini sebagai dua bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki karena keduanya merupakan kota pelabuhan. Nostradamus mengatakan penafsiran ini boleh juga, tapi kedua kota tersebut juga dapat diartikan sebagai dua kota besar yang berada di tepi pantai, seperti London atau New York. Yang menyerang mereka adalah sejenis virus yang ditularkan melalui udara, yang merupakan imbas buruk dari virus yang tidak terkendali di laboratorium perangkuman. Selama epidemi, sistem layanan di kota-kota besar ini akan runtuh. Orang-orang di luar kota tidak mau mengirimkan makanan kepada mereka karena takut tertular, dan orang akan meninggal secara berkelompok. Pemerintah berharap mendistribusikan sisa makanan di kota secara merata kepada masyarakat. Namun masyarakat menjadi panik dan terjadi kerusuhan, berusaha untuk menyimpan makanan untuk diri masing-masing. Orang-orang akan menjarah di mana-mana dan menyerbu toko-toko untuk mencari makanan dan segala sesuatu yang bisa dimakan. Namun tentara akan menusuk mereka dengan bayonet sampai mati. Gambaran yang cukup tragis, bukan? Jadi menurut Anda, apakah prediksi ini akan menjadi kenyataan? Atau mungkinkah itu sesuatu yang sudah terjadi? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.